Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, Minggu 27 September 2020, ibadah kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Theodorus Willem Noya dengan tema Mentalitas Menyalahkan. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai ibadah kita mengambil saat hening sejenak. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu Saudara, Yeskiel 18 ayat 25 menunjukkan bagaimana kaum Israel menyalahkan Tuhan atas apa yang mereka alami. Dikatakan di situ, tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Hari ini kita diajak untuk tidak menghakimi orang lain atau menyalahkan keadaan atas penderitaan yang kita alami. Tetapi kita belajar percaya pada keadilan Tuhan, serta bersedia bertanggung jawab atas kehidupan pribadi kita, dan juga terus menjalankan panggilan Allah untuk berkarya baginya.
Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim, kami datang dan menyesal atas dosa kami. Melalui kesalahan-kesalahan kami telah tidak setia kepadamu. Kami telah berdosa dalam perbuatan, pikiran, dan perkataan, dengan apa yang kami lakukan dan apa yang kami lalaikan. Karena itu kami mohon, kasihanilah kami dan ampunilah kami yang berdosa ini. Dengan pertolongan rahmat-Mu, perbaharuilah kami ya Tuhan. Melalui Kristus dalam kuasa Roh Kudus kami memohon. Amin. Berita anugerah Tuhan dalam Mazmur 25 ayat 8 dan 9 menyatakan, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari berdoa. Ya Allah, firman-Mu adalah sumber kehidupan yang memampukan kami menjalani seluruh hidup kami dengan bertanggung jawab. Karena itu berbicaralah melalui firman-Mu ya Tuhan. Mampukanlah kami untuk mendengarkan, memahami dan menghidupi firman-Mu dalam hari-hari yang kami jalani. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab, Yeskiel 18 ayat yang pertama. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh, semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Ayat 25. Tetapi aku berkata,
Tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu. Supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara semuanya. Semoga kita berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, walaupun kita baik-baik, tapi ada berita minggu lalu yang tentang seorang pendeta yang tertembak di Papua sehingga ia meninggal. Namanya adalah Pendeta Yeremia Zanambani. Nah, beliau ini adalah pendeta dari GKII Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Dia juga seorang penerjemah Alkitab ke dalam bahasa Mori, salah satu suku di Papua, di Intan Jaya. Nah, saat itu terjadi operasi oleh TNI untuk menangkap seorang anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB karena diduga yang merampas senjata dari TNI. Nah, pada saat itu juga pendeta Yeremia sedang berada di kandang babi. Dia sedang memberi makan babi. Nah, istrinya sudah pulang ke rumah dan si pendeta Yeremia ini menunggu babinya selesai makan. Nah, tapi karena dia berada pada tempat yang tidak tepat dan waktu yang tidak tepat, akhirnya dia tertembak dan saat itu juga dia meninggal dunia. Nah, pada awalnya memang berita ini simpang siur karena ada media-media yang menyebutkan bahwa ia ditembak oleh TPNPB. Tapi di media lain menyebutkan bahwa yang menembaknya adalah TNI. Nah, di sini dua pihak juga saling menuduh, saling menyalahkan. TPNPB menuduh itu TNI. TNI menuduh itu TPNPB. Saling menuduh, saling menyalahkan, sementara ada nyawa manusia yang melayang di sana. Dan pihak-pihak saling menyalahkan. Kekerasan berlarut-larut terjadi di Papua, banyak nyawa yang melayang, tetapi semua pihak saling menyalahkan. Bahkan bertahun-tahun kekerasan ini dan pendekatan militeristik yang dilakukan di sana tanpa ada solusi yang lain. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya tidak mau bicara lebih jauh soal masalah pergolakan di Papua, soal politik di Papua, soal siapa yang pada akhirnya ketahuan, akhirnya menembak si pendeta Yeremia ini. Tapi yang saya mau ajak kita untuk lihat di sini bahwa ketika seseorang berada dalam masalah, dalam keadaan yang kritis, mereka cenderung mencari kambing hitam, cenderung mencari orang lain untuk disalahkan, menyalah-nyalahkan orang lain. Tidak perlulah kita bicara soal kematian pendeta Yeremia. Soal COVID pun semua orang saling menyalahkan. Pemerintah menyalahkan rakyatnya, rakyat menyalahkan pemerintah.
Rakyat bilang, ini pemerintah kita nggak serius ini dalam penanggulangan COVID. Nah, pemerintah menyalahkan rakyat ini karena rakyatnya nggak mematuhi protokol kesehatan, kemana-mana nggak pakai masker dan lain-lain. Semua pihak saling menyalahkan tanpa ada solusi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kehidupan sehari-hari pun kita cenderung seperti ini. Kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Bapak dan ibu saling menyalahkan gitu. Kalau anaknya bandel di sekolah, dimarahin guru, dipanggil orang tuanya, si ibu bilang ke bapak, dasar tuh anakmu itu, bandelnya pasti nurun dari kamu. Nah, si bapak juga nggak mau kalah dong. Si bapak bilang, itu pasti nurunnya dari kamu, orang kamu yang ngelahirin dia kok. Kedua pihak, bapak dan ibu saling menyalahkan. Tapi nanti kalau anaknya berprestasi, hebat di sekolah, pinter di sekolah, pada rebutan anaknya. Oh, siapa dulu ini anakku? Dua-duanya pasti ngomong begitu. Nah, ini mentalitas menyalahkan. Kita cenderung mencari kambing hitam ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi situasi krisis. Ini mungkin dikarenakan kita selalu merasa diri kita yang lebih benar. Sehingga ketika kita salah, kita mau supaya ada orang lain yang lebih salah daripada kita, sehingga kita terlihat baik-baik saja, kita terlihat baik. Atau mungkin karena kita merasa bahwa saya nggak bisa menerima kenyataan terjadi seperti ini. Saya nggak bisa menerima ketika hidup saya mengalami masalah dan pergumulan, sehingga kita menyalahkan juga keadaan. Misalnya dalam kondisi COVID ini kita lalu menyalahkan ini gara-gara corona nih, gara-gara virus corona saya nggak bisa kemana-mana, saya pekerjaan susah, saya harus nemenin anak belajar di rumah jadi merepotkan, dan macam-macam yang lainnya masalah yang kita alami lalu kita menyalahkan keadaan, kita menyalahkan pihak lain karena kita tidak bisa menerima kenyataan, kita mencari pihak lain untuk disalahkan. Bahkan mungkin kita juga menyalahkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari bacaan kita tadi Yehezkiel 18, kita melihat bagaimana bangsa Israel pun memiliki mentalitas menyalahkan. Nah, ketika itu bangsa Israel mereka terbagi, ada yang telah diangkut, dibuang ke Babel, tetapi masih ada orang-orang juga yang saat itu ditinggalkan di Yerusalem. Nah, ada dua kondisi ini yang menyebabkan kemudian orang Israel merasa bahwa ini keadaan penderitaan mereka. Ini keadaan ini adalah keadaan kita dikutuk oleh Tuhan. Tapi kemudian ketika mereka menyadari ini adalah sebuah hukuman dari Tuhan, mereka masih mencari kesalahan pihak lain. Mereka merasa bahwa kita dihukum oleh Tuhan karena kesalahan leluhur-leluhur kita. Nah, itu terlihat dari kata-kata sindiran, ungkapan sindiran yang umum pada masa Nabi Yeremia, tapi kemudian juga dikutip dalam kitab Nabi Yehezkiel ini. Dikatakan di situ, ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Artinya ini ayah-ayahnya yang buat kesalahan, yang kena batunya adalah anak-anaknya. Ini menunjukkan bahwa mereka mengeluh karena kesalahan para pendahulu mereka, karena kesalahan orang tua mereka, sehingga mereka kena batunya, mereka kena masalahnya, mereka yang merasakan penderitaannya. Mereka menganggap bahwa Tuhan menghukum anak-anaknya, dalam hal ini adalah mereka sendiri, karena kesalahan orang tua mereka, karena kesalahan ayah mereka, kakek mereka, pokoknya leluhur mereka. Nah, tapi apa yang Tuhan katakan di ayat-ayat selanjutnya kita bisa melihat bahwa Tuhan menyatakan di situ, Tuhan menegaskan bahwa Allah tidak menanggungkan kesalahan orang tua kepada anaknya, tidak menanggungkan kesalahan bapak kepada anaknya, atau kesalahan anak kepada bapaknya. Apalagi kalau anak itu tidak melakukan kesalahan yang sama dengan sang ayah. Dan mungkin dia sudah bertobat dan berbalik dari kefasikannya. Tentu mereka itu akan menerima kehidupan. Tentu mereka itu akan diselamatkan. Nah, tapi apa kata orang Israel? Dilanjutkan di ayat ke-25 dan seterusnya, mereka berkata bahwa tindakan Tuhan tidak tepat. Buat mereka, apa yang Tuhan lakukan itu tidak adil.
Karena mereka merasa diri mereka benar. Kami nggak melakukan kesalahan. Kami selalu melakukan yang baik. Yang melakukan kesalahan itu leluhur kami. Tetapi kenapa kami yang menerima akibatnya? Kenapa kami yang menerima tanggungannya? Mereka merasa tidak bersalah. Mereka merasa tidak berbuat kefasikan. Sehingga ketika mereka menderita, mereka lalu menyalahkan Tuhan. Ini Tuhan tidak adil. Apa yang Tuhan lakukan itu tidak tepat. Karena itu Tuhan menuntut pertanggungjawaban dari mereka di sini. Tuhan tidak mau mereka mencari-cari pihak untuk disalahkan. Tuhan tidak mau mereka merasa bahwa ini yang dilakukan orang lain, lalu kami yang kena getahnya, kami yang kena batunya. Mereka harus menanggung konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Mereka harus menanggung hukuman dari kesalahan yang mereka lakukan. Mereka harus belajar untuk bertanggung jawab dengan hidup mereka. Belajar untuk berdamai dengan kenyataan, berdamai dengan masa lalu, bahkan berdamai dengan diri mereka sendiri. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita pun kadang seperti ini. Ketika kita merasa diri kita benar, kita mencari kambing hitam. Kita mulai menyalah-nyalahkan orang lain. Ketika ada masalah dalam keluarga misalnya, suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami, orang tua menyalahkan anak, anak menyalahkan orang tua, saling menyalahkan. Kita kerap melempar tanggung jawab kepada orang lain karena kita tidak mau kita terlihat lebih salah daripada orang lain. Guru menyalahkan orang tuanya, ini anaknya di sekolah nih jadi begini, bagaimana nih pendidikan di rumah. Nah, orang tua kemudian menyalahkan guru. Guru gimana sih, kan tugasnya mendidik, kenapa anak saya jadi begini, dan lain-lain. Banyak kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Dalam pekerjaan pun begitu. Ketika ada masalah, kemudian manajernya mencari ini, panggil asisten manajer. Salahnya dia. Oh, asisten manajer dia menyalahkan lagi di bawahnya supervisor. Ini supervisor gimana nih? Lalu supervisor kemudian menyalahkan stafnya, sampai yang paling kasihan adalah karyawan yang di level paling rendah. Karena mereka yang jadi sasaran kesalahan, mereka yang dilimpahkan semua kesalahan. Padahal yang harus bertanggung jawab adalah mereka bersama sebagai sebuah tim. Nah, dalam kondisi pandemi, yang saya singgung di awal juga tadi, kita saling menyalahkan. Kita melempar kesalahan, ini salahnya presiden, ini salahnya menteri kesehatan, ini salahnya gubernur. Pokoknya semuanya salah. Hanya kita yang benar. Padahal tidak ada gunanya juga ketika kita mencari-cari siapa yang harus disalahkan. Tetapi marilah kita belajar untuk menjaga diri kita, bertanggung jawab dengan diri kita, dengan orang-orang di sekitar kita. Lakukanlah protokol dengan disiplin. Upayakan supaya kita menjaga kesehatan kita dan orang-orang lain. Jangan bisanya kita hanya menyalahkan pemerintah, suruh pemerintah bertanggung jawab, tapi kita juga malah seenaknya sendiri, kita nggak menjalankan protokol. Kita berlaku sebebas-bebasnya kita. Maka kita sebenarnya perlu untuk bertanggung jawab terhadap diri kita dan terhadap orang lain. Tapi gimana misalnya ketika kita sudah berlaku benar, kita sudah menjalankan yang sebaik-baiknya, tapi keadaan tetap menyusahkan. Keadaan tetap membuat kita menderita. Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang di sini bahwa hidup kadang ini berat. Terkadang hidup itu kejam sama kita. Kita sudah berusaha berbuat benar, kita sudah melakukan yang terbaik, tapi tetap aja susah. Kita sudah bekerja sepenuh hati, tapi di PHK juga. Kita sudah sekolah yang rajin, belajar, berprestasi, kuliah dengan sepenuh hati, tapi ketika kita melamar kita nggak dapat panggilan kerja. Semua usaha yang kita lakukan, semua kebaikan yang kita lakukan, nyatanya tidak membuat hidup kita baik. Pasti ada kesusahan yang kita alami. Bapak Ibu Saudara, hidup kita yang kita jalani ini pasti ada saatnya kita mengalami kesusahan. Ada saatnya kita mengalami penderitaan. Ada kalanya kita harus menjalani pergumulan. Mungkin kita menyesal karena kita salah mengambil langkah pada masa lalu.
Mungkin kita kecewa dengan keadaan kita di masa kini. Tapi bukan berarti lantas kita lalu menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan kita menyalahkan Tuhan. Tapi bukan berarti juga kemudian kita menyalahkan diri sendiri. Jika kita pun akhirnya menyalahkan diri sendiri, maka kita tidak terlepas dari mentalitas menyalahkan tadi. Apa bedanya dengan kita menyalahkan orang lain dan menyalahkan Tuhan? Saudara, sakit pasti rasanya ketika kita berada dalam masa terendah dalam hidup kita. Kita berada pada sebuah masa di mana hidup kita rasa hancur, berantakan, penuh pergumulan. Tapi di sini kita belajar untuk berdamai dengan keadaan, juga berdamai dengan diri sendiri. Pada saat itulah kita perlu pengharapan. Pengharapan adalah jangkar kita untuk tetap bertahan dalam pergumulan. Pengharapan dan keyakinan akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan memampukan kita untuk terus berjalan dalam pergumulan kita. Pengharapan bahwa Allah sedang bekerja untuk melakukan kebaikan. Pengharapan bahwa segala sesuatunya pasti akan baik-baik saja. Pada saatnya nanti semua akan baik-baik saja. Dan dalam pengharapan itulah kita terus berjalan, kita terus menjalani hidup kita dengan bertanggung jawab. Bukan dengan mencari-cari kesalahan, bukan dengan menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan dan menyalahkan diri sendiri. Tapi terus berjalan dengan pengharapan bahwa segala sesuatunya Allah kerjakan untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan menyertai kita. Amin. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena di tengah pergumulan hidup kami, di tengah kesulitan yang kami alami, Engkau adalah pengharapan kami. Dan pengharapan kami menguatkan kami untuk terus berjalan melalui segala permasalahan hidup kami, untuk terus percaya bahwa Allah mengerjakan kebaikan, untuk terus percaya bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk bergumul di dalam Engkau, di dalam pengharapan kepadamu. Kami juga mau bergumul bersama rekan kami, saudara kami, mereka yang mungkin saat ini sedang mengalami kesusahan, mereka yang sakit, mereka yang lemah, mereka yang harus berjuang dalam kesakitan mereka. Kami percaya Engkau memberikan penghiburan, kekuatan, dan pengharapan bagi mereka. Tuhan menolong dan menopang mereka sehingga mereka dapat merasakan kasih Tuhan itu dan tetap menghadirkan kasih bagi sesama.
Kami berdoa juga bagi mereka yang bergumul karena pandemi COVID ini, segala dampak yang mereka alami, baik itu kesehatan, ekonomi, psikologis, juga dampak sosial. Tuhan sertailah mereka, kuatkanlah, berikanlah pengharapan. Tuhan tolong mereka juga melalui pertolongan-pertolongan yang diberikan oleh kami sebagai sesama, sebagai sahabat, sebagai saksi Tuhan untuk menghadirkan kebaikan-Mu. Kami berdoa bagi pemerintah kami dalam segala upaya mereka untuk menanggulangi wabah ini, dalam upaya mereka juga untuk menjalankan roda pemerintahan ini dengan bertanggung jawab, dengan terus mengingat untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya, mengesampingkan segala kepentingan-kepentingan pribadi, namun memperjuangkan kepentingan untuk kesejahteraan rakyat. Kami berdoa juga untuk pergumulan kami di dalam keluarga, dalam kehidupan bersama di tengah masyarakat, di dalam pekerjaan kami. Sebagai apapun kami, siapapun kami, apapun peran kami dalam keluarga dan masyarakat, Tuhan menyertai kami. Tuhan menolong kami juga sebagai gereja yang masih terus bergumul di dalam kehidupan kami di tengah dunia ini. Pergumulan kami terutama dalam masa pandemi ini, Tuhan menyertai kami ketika kami harus melakukan aktivitas kami, program dan pelayanan kami, meskipun tidak harus bertatap muka. Tolonglah kami juga sehingga iman kami dapat bertumbuh, sekalipun kami saat ini belum dapat bersekutu bersama. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau terus menopang kami, menguatkan kami. Dan ketika kami mempersiapkan diri kami untuk kembali bersekutu dan beribadah bersama di gedung gereja, Tuhan mampukan kami untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Kami berdoa bagi gereja Tuhan di seluruh dunia dalam memperjuangkan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan, terutama ketika masa pandemi ini. Tolonglah kami untuk bertanggung jawab dengan kehidupan kami, bertanggung jawab dengan orang-orang di sekitar kami, bahkan bertanggung jawab untuk bangsa kami melalui kontribusi yang dapat kami berikan bagi kebaikan. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami dalam segala pergumulan kami, memampukan kami menghadapinya, dan terus berpengharapan kepadamu. Karena itu kami menyerahkan segala permohonan kami, segala ungkapan syukur kami hanya kepadamu, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, melalui kuasa Roh Kudus kami berdoa. Amin. Sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Persembahan untuk kas gereja, Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer ke rekening BCA GKI Rungkut Asri atau melalui QR Code. Persembahan untuk pembangunan, Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer ke rekening Mandiri GKI Rungkut Asri. Persembahan tunai, Bapak Ibu bisa memberikannya dalam amplop tertutup dan memasukkan ke kotak persembahan di gereja. Atau Bapak Ibu bisa menginfokan ke kantor gereja untuk mengambil persembahan dalam amplop tertutup di rumah Bapak Ibu. Mari memberikan persembahan yang sejati kepada Tuhan kita, sebab firman Tuhan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Apalah
Mari kita berdoa. Syukur kami padamu, ya Allah, untuk rahmat dan berkat-Mu di dalam hidup kami. Pada saat ini, kami mempersembahkan harta yang kami miliki, serta hidup dan karya kami untuk menghadirkan karya kasih Allah bagi sesama kami. Terimalah persembahan yang kami berikan ini sebagai tanda komitmen kami untuk memberi diri kami dan berbagi kehidupan dengan sesama. Ajarlah kami untuk mengelola persembahan ini dengan bijaksana demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang hidup bertanggung jawab. Syukur kepada Allah. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kita dari kasih-Nya sekarang dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan dan jadilah berkat. Kiranya Allah memberkati kita dengan senyum dan tawa, dengan tangis dan air mata, dengan kisah iman dan kidung pengharapan yang menjadikan perjalanan hidup kita penuh warna. Kiranya Ia menganugerahi kita dengan rangkulan para sahabat yang menopang, serta pundak orang asing untuk kita rangkul. Kiranya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus merengkuh dan memeluk kita, mengasuh dan mendewasakan kita, memandang dan tersenyum kepada kita, kini dan selamanya.